Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Victorio Versta dalam program Newsday. Kami akan menyajikan informasi langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, sampah masih menjadi polemik yang belum terselesaikan hingga saat ini, ditambah lagi dengan ditutupnya TPA Piungan. Saat ini sudah ada reporter kami yang melaporkan di beberapa depo sampah kota Yogyakarta. Saat ini sudah terhubung dengan reporter kami, Salwa Razbia di depo sampah Kota Baru. Baik Salwa, bagaimana situasi terkini di lokasi? Terima kasih Victor. Penumpukan sampah di kota Yogyakarta memang sudah terjadi di beberapa lokasi, salah satunya di tempat saat ini saya berdiri. Depo yang hanya menerima 15 ton kali ini sudah melebihi batas maksimal sehingga terjadinya penumpukan sampah yang tinggi dan juga sudah menutupi bahu jalan. Menurut keterangan warga setempat, di depo ini sudah tidak pernah lagi dikosongkan sampah-sampahnya semenjak 4 bulan yang lalu oleh petugas kebersihan. Jadi masyarakat juga mengeluhkan bau yang menyengat dari depo ini. Semenjak TPA Piungan ditutup, petugas kebersihan di depo ini juga sudah membersihkan sampah setiap harinya. Namun mereka tetap saja kewalahan dikarenakan sampah terus meningkat setiap hari. Dan fasilitas pengelolaan sampah pun juga dinilai kurang memadai. Pemerintah juga hanya menjadwalkan 1 kali pengangkutan sampah dalam seminggu. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah di kota Yogyakarta, namun implementasinya masih kurang dari harapan. Lalu sebenarnya bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar terkait sampah yang menumpuk di depo Kota Baru ini? Depo sampahnya ini, Ya. sampahnya ini sampai lukas ya, kurang tuh. 1, mengambil sampahnya kurang. 2, itu kurang menata sampahnya, pengaturannya. Ya, harapannya pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan gitu ya. Karena kalau kita lihat karena tumpukan-tumpukan itu memang setiap hari pasti ada yang angkut, tapi ternyata kan menumpuk terus. Nah, ini harus diselesaikan kalau menurut saya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi adalah tanggapan dan harapan dari masyarakat sekitar yang berada di Depo Kota Baru. Saya Salwa Razbia, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Salwa atas laporannya. Dari Depo Kota Baru, kita bergeser ke Depo Sampah Pura Wisata Brigjen Katamso. Sudah ada rekan Ceila Wibi, silahkan laporannya. Baik, terima kasih Victor. Selamat sore pemirsa, saat ini saya tepat di depan Depo Pura Wisata. Dan dapat saya sampaikan, saat ini kondisi depo di Pura Wisata terlihat sepi karena sudah tidak ada masyarakat yang membuang sampah di sekitar depo. Hal ini juga dapat dilihat kondisi saat ini depo sudah tutup dan sudah tidak menerima sampah dari masyarakat. Dan terdapat di dalam depo saat ini sudah ada petugas linmas yang menjaga agar tidak ada masyarakat yang membuang sampah di sekitar depo, dan juga hal ini diarahkan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar tidak sampah yang diterima di depo pun tidak membeludak dan overload. Dan dapat saya sampaikan dan saya gambarkan kondisi tadi pagi di Depo Pura Wisata, terdapat masyarakat ramai mengantri untuk membuang sampah dan juga dari sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Info tambahan pemirsa, akibat terjadinya ramainya masyarakat membuang sampah ini, terdapat salah satu warga yang mengalami kecelakaan ringan dan juga luka ringan, yaitu jari jempol kakinya mengalami terlindas pada gerbang pintu depo. Ya, Ceila, mulai pukul berapa masyarakat memadati Depo Jalan Brigjen Katamso? Baik Vito, yang telah saya sampaikan tadi, Depo Pura Wisata ini ramai masyarakat membuang sampah sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan juga info tambahan pemirsa dan juga Victor, Depo Pura Wisata ini memiliki jadwal sampah setiap harinya yang berbeda, yaitu pada hari Senin dan juga pada hari Kamis menerima residu sampah anorganik, dan juga pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu menerima sampah residu organik. Dan Depo Pura Wisata ini dapat mengelola sampahnya dengan baik dengan mengirim armada setiap harinya untuk yang akan dikirimkan ke TPS Nitian. Baik, Ceila Wibi Syafutri melaporkan dari Depo Pura Wisata, kembali ke studio. Terima kasih Ceila atas laporannya.
Pemirsa, sampah masih menjadi permasalahan bersama. Lalu bagaimana pengamat lingkungan menanggapi kondisi ini? Sudah ada rekan Gozi Adnan bersama dengan Hanif Kurniawan, pengamat lingkungan di Yogyakarta. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Victor. Pemirsa, sampai saat ini permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Di beberapa depo di kota Yogyakarta masih terdapat perbedaan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan sampah ini belum juga mendapatkan solusi yang lebih tepat. Lalu, bagaimana pendapat oleh pengamat lingkungan di kota Yogyakarta ini? Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Hanif, yang selain pengamat lingkungan juga tergabung dalam Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Baik, apa kabar Mas Hanif? Baik sekali, gimana? Bagaimana pendapat Mas Hanif tentang permasalahan sampah yang belum terselesaikan di Jogja? Oke, persoalan sampah yang ada di Yogyakarta ini kan adalah persoalan lama yang memang tidak pernah selesai sampai hari ini ya, belum selesai gitu ya. Sebenarnya yang bisa kita urai, memang ini ada sebuah kesalahan dari kebijakan dan kultur kita sendiri. Kebijakan kita sudah tidak sistematis. Sampah hanya ditumpuk-tumpuk saja sampai kita bikin yang namanya gunung sampah di pembuangan akhir di TPST Piungan itu. Nah, tidak pernah kemudian dipilah, diproses dan sebagainya, hanya dibikin sebuah gunungan sampah yang memang itu tidak produktif. Apakah ada upaya yang harus pemerintah lakukan dan masyarakat lakukan ini? Ya itu makanya pemerintah itu dari hulu hilirnya dia pemegang kebijakan. Dia bisa kemudian bikin alur bagaimana penanganan sampah dan bagaimana sistematikanya seperti apa. Ini kudu jelas, harus jelas ya. Jadi nanti yang pangkalan akhir paling akhir itu seperti apa, terus yang di rumah tangga harus seperti apa, terus kemudian kalau ada kasus buang di jalanan seperti apa, kalau tidak selesaikan mereka harus bagaimana, terus ada juga campaign di masyarakat mau kayak apa, terus di institusi pendidikan kayak apa, di kebudayaan kayak apa, di keagamaan kayak apa, ini semuanya harus gerak semuanya. Dan pemerintah jadinya nggak ini kok, ketika dia pengambil kebijakan, pembuat sebuah kebijakan yang memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan semua itu berkoordinasi bersama sebagai sebuah kebijakan yang istilahnya yang responsif dari masyarakat dan nanti bisa pelaksanaan juga lebih efisien, caranya juga ini bisa. Baik, terima kasih Mas Ani atas tanggapannya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi tanggapan dari Mas Hanif selaku pengamat lingkungan dan juga tergabung dalam Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Gozi atas laporannya. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Turi. Kampung Iklim Desa Sangurejo berhasil mengajak generasi muda untuk mengelola sampah. Sudah ada rekan Anggita Haryono. Bagaimana kondisi terkini di lokasi? Baik Victor dan juga pemirsa, saat ini saya telah berada di Kampung Iklim di Desa Sangurejo, Turi, Kabupaten Sleman. Victor dan juga pemirsa, bahwasannya Kampung Iklim Sangurejo ini telah mendapatkan predikat proklim utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan pada bulan Agustus lalu. Untuk program kerja di Kampung Iklim Sangurejo ini sendiri, terdapat beberapa seperti biopori, lalu pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan juga pengelolaan sampah anorganik seperti yang tengah dilakukan oleh para remaja masjid yang berada di belakang saya ini. Pengelolaan sampah anorganik ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Sodakoh Sampah Remaja Kompleks Masjid atau LPSS Rekoma. Nah, LPSS Rekoma ini mengelola sampah dari warga dan juga beberapa masjid berupa sampah anorganik yang nantinya akan dijual ke pengepul. Baik Victor dan juga pemirsa, saat ini telah bergabung dengan saya yaitu anggota dari LPSS Rekoma. Apa kabar Mbak Vina? Alhamdulillah baik. Oke Mbak Vina, untuk kegiatan dari LPSS Rekoma ini diselenggarakan setiap hari apa saja Mbak? Baik, untuk rekoma dari Masjid Baitur Rahman Pojok ini dilakukan sebanyak sebulan itu 1 kali. Jadi untuk pengumpulan sampah ini dilakukan sebulan sekali.
Lalu untuk proses pengumpulannya itu apakah diambil atau bagaimana? Jadi untuk yang pertama kami dari remaja Masjid Baitur Rahman Pojok ini melakukan pembuatan poster terlebih dahulu. Jadi biasanya H-1 atau H-2 itu pembuatan poster, kemudian nanti akan di-share melalui media sosial. Jadi kami juga ada media sosial tadarus dari remaja masjid ini, kemudian di-share, ada juga dari grup WhatsApp untuk kami menyebarkan ke warga-warga. Nah, setelah proses penyebaran informasi, kemudian nanti hari selanjutnya nanti akan diambil sampahnya. Jadi kami dari remaja masjid itu mengambil ke rumah-rumah warga dari Masjid Baitur Rahman Pojok ini. Kemudian setelah pengambilan nanti ada pemilahan di masjid ini. Nah, setelah pemilahan nanti akan dijual. Untuk hasil penjualannya itu digunakan untuk kas dari remaja masjid ini. Jadi untuk kasnya itu bisa untuk dialokasikan untuk korban dan untuk kemandirian. Jadi ada beberapa juga kegiatan kemandirian dari remaja ini. Baik, terima kasih Mbak Vina atas waktunya. Terima kasih. Demikian Victor dan juga pemirsa laporan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih Anggita atas laporannya. Selanjutnya kita beralih ke TPST Sinduadi. Bagaimana jika tempat pembuangan sampah sementara telah memanfaatkan maggot menjadi pundi-pundi rupiah? Untuk mengetahui kondisinya, sudah ada Gali Ahmad di sana. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Victor. Pemirsa, di TPST Sinduadi, sampah organik yang dulu dianggap menjadi masalah besar, kini menjadi aset yang sangat berharga. Sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan, justru menjadi makanan yang sangat lezat bagi maggot. Tumpukan sampah organik bisa berkurang drastis dengan memanfaatkan maggot ini. Selain mengurangi volume sampah yang signifikan, maggot juga menghasilkan keuntungan yang ekonomi yang substansial. Maggot dengan kandungan protein yang sangat tinggi, sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak. Maggot sendiri memiliki 40-50% kandungan protein lebih tinggi dibanding pakan ternak yang konvensional. Ditambah lagi dengan kandungan mineral dan juga lemaknya, membuat hewan ternak menjadi lebih sehat. Hal ini membuat maggot menjadi alternatif yang menarik bagi peternak yang ingin meningkatkan kualitas produk ternaknya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Dari TPST Sinduadi, saya kembalikan kepada Victor di studio. Baik, terima kasih Gali atas laporannya. Pemirsa, kita akan bergeser ke Desa Panggung Harjo yang memiliki beberapa badan usaha desa. Salah satunya adalah Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah atau KUPAS yang menerima sampah mencapai 20 ton per hari pada bulan Mei lalu. Namun saat ini volume sampah yang diterima sudah berkurang. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Inezabat Kusmalinda di sana. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Victor. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di TPS 3R KUPAS atau Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah yang menjadi salah satu dari Badan Usaha Desa Panggung Harjo, Sewon Bantul. Pemirsa, semenjak TPA Piungan ditutup per bulan Mei 2024, KUPAS ini menerima sampah dari depo-depo sampah yang ada di kota Yogyakarta sehingga volume sampah yang diterima perharinya melebihi kapasitas mencapai angka 20 ton perharinya. Hal ini memicu protes dari warga mengingat aroma yang ditimbulkan dan juga keterbatasan tempat yang ada di KUPAS ini. Sehingga per bulan Juni 2024, KUPAS ini memutuskan untuk melakukan optimalisasi dengan mengurangi jumlah volume sampah yang diterima perharinya. Saat ini hanya di angka 3 hingga 4 ton sampah saja per hari. Selain itu pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa di belakang saya mesin pembakaran sampah juga tidak difungsikan kembali atau dinonaktifkan. Selain itu, terjadi juga pengurangan tenaga kerja dari yang awalnya 40 orang, saat ini hanya menjadi sekitar 12 orang saja. Nah baik pemirsa, untuk lebih jelasnya saat ini sudah bersama dengan saya, Direktur BUMDes Panggung Lestari, Mas Arief. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya.
Bisa minta tolong dijelaskan Mas Arief terkait dengan tujuan awal dibentuknya Kupas ini sendiri bagaimana? Iya, boleh. Kupas ini menjadi unit usahanya Panggung Lestari atau BUMDes Panggung Lestari itu sejak tahun 2013, Mbak. Jadi dulunya tempat ini adalah tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat sekitar. Nah, oleh pemerintah desa, kemudian kami jadikan tempat pembuangan sampah liar ini menjadi tempat pengolahan. Karena supaya bisa mengolah sampah-sampah liar yang kemudian masuk ke Panggung Lestari. Nah, saat itu kemudian sampahnya dijadikan tidak boleh buang sampah di sini lagi, kita bikin layanan pengolahan sampah. Jadi kita yang ngangkutin sampahnya. Jadi kita ngambil sampah dari masyarakat, kemudian dibawa ke sini, kemudian kita pilah-pilah, yang bisa masih digunakan ya digunakan, didaur ulang, organik kita jadikan pupuk ataupun pakan magot gitu dan lain sebagainya. Yang lain kita bakal menggunakan mesin insinerator kayak gitu. Baik, mungkin dapat dijelaskan secara singkat juga Mas, gimana terkait sistem retribusinya? Oke, kalau kami hari ini sistem retribusi yang masuk kita per kilo, Mbak. Jadi sebenarnya ada perubahan model bisnis sih. Kalau dulu itu kan setiap bulannya 25.000 sampai 30.000 per bulannya. Kalau hari ini berdasarkan jumlah volume sampah yang mereka hasilkan atau pelanggan kita hasilkan. Setiap 1 kilo sampah nanti pelanggan akan dikenai biaya Rp1.500 terhadap sampah residunya mereka. Nah, makanya kemudian kita memberikan layanan kepada masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya. Baik Victor dan juga pemirsa, itu tadi informasi dari Mas Arief. Dan sebagai informasi tambahan dapat saya sampaikan bahwa sebagian besar dari tenaga kerja di Kupas ini berasal dari kaum renta, atau dapat saya sampaikan termasuk disabilitas dan juga ODGJ yang masih menjadi binaan dari Dinas Sosial. Di sini mereka tinggal dalam suatu mes yang setiap harinya mereka bekerja mulai dari pukul 8 hingga 4 sore. Demikian Victor dan juga pemirsa yang dapat saya sampaikan dari Kupas Panggung Harjo Sewon Bantul. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan program Newsday pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Victorio Versta dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.